Chapter kali ini akan merujuk pada hubungan persahabatan antara Admiral Kizaru, Dr. Vegapunk, Sentomaru, Kuma, dan Bonnie. Selain itu di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cerita cover story perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-12, di mana kali ini Yamato diperlihatkan menyelamatkan seorang wanita yang akan diculik. Namun sayangnya belum diketahui pasti siapa pelaku penculikan tersebut. Masuk pada inti cerita, chapter 1124 kali ini diawali dengan memperlihatkan Morgan, Wapol, dan Vivi yang sedang berada di kantor pusat ekonomi dunia. Tepat di momen ini, Morgan yang penuh dengan semangat kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera mempersiapkan berita utama dan menyebarkan ketakutan pada seluruh dunia. Morgan mengatakan Law vs Kurohige, Kid vs Akagami, dan Topi Jerami telah membunuh Vegapunk. Jelas mengetahui hal tersebut, Vivi terlihat kesal dan mengatakan bahwa semua orang tidak akan mempercayai berita tersebut. Morgan pun kemudian menjawab, "Saya benar-benar tidak peduli jika dunia ini akan tenggelam karena rumah saya berada di atas langit." Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Egghead. Nah, di sini kita bisa melihat Sentomaru yang sudah meninggalkan Pulau Egghead dengan sebuah perahu kecil. Dia juga diperlihatkan sedang menangis. Sementara itu, di sisi lain kita juga bisa melihat sebuah panggilan telepon yang berbunyi di atas kapal angkatan laut. Awalnya tidak ada yang merespon panggilan tersebut karena semua para angkatan laut telah dibuat pingsan oleh kekuatan Hosoku Haki milik Joy Boy. Hingga pada akhirnya Kizaru pun mulai mengangkat panggilan tersebut. Ya, rupanya panggilan tersebut berasal dari Akainu. Akainu kemudian bertanya tentang keamanan Saturnus dan power plant. Kemudian Akainu juga mengatakan bahwa Kizaru telah melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Jelas Kizaru yang tidak terima dengan ucapan Akainu pun kemudian menjawab, "Akainu, apa kau pernah membunuh sahabatmu sendiri? Apakah aku bersikap terlalu lembut?" Nah, di momen ini saat Kizaru mengatakan hal tersebut, kita bisa melihat sebuah flashback singkat awal mula pertemuan Kizaru dan Dr. Vegapunk, di mana dalam flashback ini kita diperlihatkan untuk pertama kalinya Dr. Vegapunk membangun Pulau Egghead. Dan setelah itu, flashback pun kemudian berakhir sambil memperlihatkan Kizaru yang mengeluarkan air matanya dan mengatakan kepada Akainu, "Jika kau sempat meragukan kemampuanku, datanglah dan buktikan sendiri." Jelas Akainu yang mendengar nada dari Kizaru yang marah, kemudian meminta maaf. Namun sayangnya Kizaru yang masih kesal hanya mengatakan, "Diam, sudah terlambat untuk itu." Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kapal bajak laut raksasa. Nah, di sini kita bisa melihat kelompok bajak laut Topi Jerami yang akan mengadakan sebuah pesta. Namun tiba-tiba mereka membatalkan pesta tersebut karena tidak ada yang berminat. Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper justru lebih memilih untuk merawat Vegapunk Lilith. Tepat di momen ini juga, Vegapunk Lilith mulai tersadar dan melihat sekelilingnya. Usopp kemudian mengatakan bahwa mereka sedang berada di kapal bajak laut raksasa. Itu sebabnya kenapa semuanya terlihat besar. Usopp juga menjelaskan bahwa sulit rasanya untuk menyampaikan semua ini kepadamu, tapi kaulah satu-satunya Vegapunk yang berhasil kami selamatkan. Nah, di sini kita bisa melihat percakapan antara Vegapunk Lilith dan kelompok bajak laut Topi Jerami. Bahkan mereka tiba-tiba dikejutkan saat Luffy mengatakan, "Sialan, aku sudah berjanji. Aku bilang aku akan menyelamatkan kakek apel itu, tapi aku tidak bisa, meskipun aku sudah menjadi seorang Yonko." Melihat kaptennya bersedih, Chopper kemudian mengatakan, "Sepertinya Luffy sedang dalam kondisi yang serius. Dia benar-benar terpuruk sekarang." Lilith kemudian menjawab, "Aku rasa itu sudah cukup. Aku menangis sebelumnya karena kematian semua orang, tapi itu hanyalah kematian. Dalam konsepsi pria seperti kalian, sederhananya kita semua masih hidup. Kami hanya mati, menurut definisimu." Lilith juga menegaskan, "Yang ingin kukatakan adalah kau telah memenuhi janji kita, jadi tidak perlu bersedih lagi, Luffy." Yap, secara tidak langsung, sebenarnya kelompok bajak laut Topi Jerami telah berhasil menyelamatkan Dr. Vegapunk ya bosku. Karena pada dasarnya, Vegapunk Lilith adalah bagian dari sifat Dr. Vegapunk yang asli. Nah, setelah mendengar pernyataan dari Vegapunk Lilith, Luffy pun kembali bahagia sambil mengatakan, "Bawakan aku makanannya dan sakenya juga." Para raksasa yang melihat Luffy telah bersemangat lagi kemudian bersorak-sorai dan mereka semua akhirnya merayakan sebuah pesta sebelum menuju ke Pulau Elbaf.
Nah, di momen ini kita bisa melihat percakapan antara bajak laut raksasa dan kelompok bajak laut topi jerami. Menariknya, salah satu raksasa mengatakan kepada Luffy sesuatu yang diceritakan oleh Vegapunk dalam pesan siaran yang disampaikan ke seluruh penjuru dunia One Piece. Raksasa tersebut mengatakan, "Hey Luffy, menurut Vegapunk, takdir dunia ini berada di tangan orang yang berhasil menemukan One Piece. Jadi, menurut kalian, siapa yang akan menjadi raja bajak laut?" Luffy pun dengan sangat tegas kemudian menjawab, "Hei, coba pikirkan lagi, kenapa aku menjadi bajak laut?" Lalu kemudian di akhir chapter, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa sedang merayakan pesta. Mereka tampak menikmati makanan dan saling bersurang bersama. Hingga Luffy pun kemudian meneruskan perkataannya, "Bahkan jika kalian akan mencoba menghentikanku, sudah jelas bahwa aku akan menjadi orang yang akan menjadi raja bajak laut." Setelah itu, kita bisa melihat perkataan dari narator yang mengatakan, dan akhirnya kapal berlayar menuju ke arah timur, ke negeri raksasa yang telah lama dinanti-nantikan. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah panel terakhir yang memperlihatkan Pulau Elbaf. Yap, di momen ini juga kita bisa melihat siluet seseorang yang sedang minum di pantai Pulau Elbaf, dan orang misterius tersebut mengatakan, "Datanglah." Well, chapter yang cukup menarik ya bosku. Akhirnya kita mendapatkan sedikit informasi bahwa ada seseorang yang sedang menunggu kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Entah apakah orang tersebut nantinya akan berpihak kepada Luffy atau tidak. Namun yang jelas banyak dari para fan One Piece yang berharap jika orang tersebut adalah mantan anggota bajak laut Goldie Roger, yaitu Chopper Gaban. Ya, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei 2 minggu lagi, karena chapter 1125 nantinya akan break alias libur. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter